Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan teruskan penjelasan di mata kuliah kita ini. Nah, di sesi pertama ini kita akan berbicara tentang satu tokoh yang luar biasa, yaitu tentang tokoh Imam Ash-Shatibi, ya, pemikiran ekonomi Islam tentang Imam Ash-Shatibi. Nah, secara politis, ya, yaitu pada abad ke-14 Masehi atau kemudian pada abad ke-8 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, pada abad ini merupakan abad yang kelam di dunia Islam, di mana di dunia Islam tengah mengalami perpecahan politik, ya. Pada masa ini beberapa bagian di dunia Islam mulai memisahkan diri dan membentuk negara tersendiri. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, konflik antara pemerintah pusat di Baghdad dengan pemerintah daerah, nah sering sekali terjadi di masa ini. Tapi menarik menurut El-Asker dan Wilson misalnya. Nah, periode ini ditandai dengan pertumbuhan tiga kekuatan yang berbeda, yakni gerakan pendukung Ali, gerakan separatis Arab, lalu kemudian gerakan separatis non-Arab. Nah, ketiga gerakan ini menjadi motor penggerak bagi terjadinya konflik pada masa dinasti Abbasiyah, hingga jatuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah, lalu kemudian perpecahan secara politik ini terus berlangsung hingga terbentuknya tiga kerajaan Islam, yakni Turki Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mongol di India. Nah, jadi menjadi menarik ya kira-kira terjadi tiga kerajaan Islam besar pada masa itu. Nah, keadaan yang berbeda di bidang politik, tapi di bidang intelektual ini terus berkembang. Sama seperti yang kita bicarakan di pertemuan minggu lalu, ya. Meskipun keadaan politik tidak mendukung, tapi keadaan intelektual terus tumbuh dan berkembang. Nah, kajian dan penulisan karya tulis ilmiah terus berlangsung. Pada masa perpecahan secara politik ini ternyata telah banyak melahirkan sejumlah ulama dengan karya besarnya seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Khaldun. Nah, ulama-ulama inilah terus mewarnai pemikiran ekonomi Islam. Nah, sedangkan Ash-Shatibi ini adalah salah seorang ulama yang terlahir pada masa ini, ialah merupakan pada masa kemajuan intelektual dengan kondisi politik yang carut marut, ya, yang Masya Allah luar biasa. Nah, baik, kita akan berkenalan dengan Shatibi ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah siapa sebenarnya Shatibi ini? Nah, tadi sudah dijelaskan dalam pemakalah bahwa Shatibi ini wafat pada tahun 790 Hijriah. Ya, memang Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu kemudian Ash-Shatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakimi Ash-Shatibi. Jadi kalau kita bicara Shatibi sebenarnya ya Satibah, ya, Satibah atau Jativa, ya, yang terletak di kawasan Spanyol. Jadi merupakan dinisbatkan kepada daerah asal keluarganya. Jadi asal keluarganya itu berasal dari Satibah atau Jatiba, ya, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Jadi ia berasal dari suku Arab Lakimi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, ia lahir di Granada, ya, pada tahun 730 Hijriah. Nama Shatibi dinisbatkan kepada tempat kelahiran ayahnya di Satipa. Nah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Nah, pada tahun 1247 keluarga Imam Shatibi mengungsi ke Granada setelah Satipa, tempat asalnya jatuh ke tangan Raja Spanyol Urakun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 Masehi. Nah, dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sa'ban tahun 790 Hijriah atau 388 Masehi dan dimakamkan di Gamata. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, Ash-Shatibi tumbuh dewasa di Granada dan secara intelektualnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, ini sangat populer di tengah kita, di ahli sejarah, yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu banyak ilmuwan yang mengunjungi Granada atau berada di istana Banu Nasr, di antaranya seperti Ibnu Khaldun, ya, dan Ibnu Al-Khatib. Ash-Shatibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting Granada pada abad ke-14, mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religiusnya, ekonomi, dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk
pemikiran hukum Asy-Syatibi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika Imam Syatibi hidup, Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar ini sendiri adalah sebutan untuk keturunan dari keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Ansor, sedangkan lakab Ahmar ditujukan kepada salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id Muhammad As-Sadis, ya, karena memiliki warna kulit kemerahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id ini dengan Bermejo, yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan. Nah, ketika Bani Ahmar ini berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang Islami, bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat, bid'ah, ya. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad Al-Khamis yang bergelar Al-Ghani Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa itu juga setiap ada orang yang menyeru kepada cara beragama yang sebenarnya, malah dituding telah keluar dari agamanya. Nah, ini menjadi menarik, ya. Ketika orang mengajak, ya. Jadi itu bedanya saleh dengan muslih, ya Pak. Kalau saleh itu untuk diri sendiri. Hendra Khalid saleh ya untuk diri sendiri. Tapi ketika saya menjadi muslih, nah di situ banyak orang marah, ya, mengajak, ya. Nah, ini juga yang terjadi kepada Imam Syatibi, ya. Jadi dia mengajak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup, dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Imam Syatibi bangkit itu menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah, serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syatibi berfatwa halal, mereka sebaliknya berfatwa haram, tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah Imam Syatibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan, dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya. Hal lain yang disoroti oleh Imam Syatibi adalah praktek tasawuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari lalu kemudian berzikir, ya, bersama dengan suara yang sangat keras, kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya, bahkan kepalanya sendiri. Dan ini Masya Allah luar biasa. Memang kalau kita melakukan perjalanan ke daerah-daerah Spanyol dan berbagai macamnya, memang sering kita ketemukan hal ini. Lalu kemudian Imam Syatibi bangkit mengharamkan praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syatibi, setiap cara mendekatkan diri yang ditempuh bukan seperti dipraktekkan Rasulullah dan para sahabatnya adalah batil dan terlarang. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nah apa kitab-kitabnya? Karya Imam Syatibi semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hamadi Al-Ubaidi, ulum al-wasilah wal ulum al-maqasid. Ulum wasilah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami ilmu maqasid. Jadi ini ada dua tadi, ya, ulum al-wasilah wal ulum maqasid. Nah, yang pertama karya beliau adalah kitab Al-Muwafaqat. Nah, kitab ini adalah kitab yang paling monumental, paling dikenal di antara karya-karya Imam Syatibi lainnya, karena kitab ini terdiri dari 4 juz, dan awalnya kitab ini berjudul At-Ta'rif bil Asar At-Taklib. Kemudian setelah Imam Syatibi bermimpi dirubah menjadi Al-Muwafaqat. Nah, ini jadi kalau ingat Imam Syatibi selalu ingat Al-Muwafaqat. Ingat Ibnu Khaldun, ingat Muqaddimah. Ingat Imam Al-Ghazali, ingat Ikhya. Jadi mereka punya ciri khas masing-masing. Nah, sebagaimana, ya, lalu kemudian yang kedua yaitu kitab Al-I'tisam. Nah, buku ini terdiri dari 2 juz dan ditulis setelah kitab Al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Ditulis oleh Imam Syatibi dalam satu perjalanan khusus, dan beliau meninggal terlebih dahulu dan sebelum merampungkan tulisan ini. Yang ketiga adalah kitab Al-Majalis. Kitab ini merupakan sarah dari kitab Al-Buyu yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, jadi ini menjadi menarik. Lalu kemudian yang keempat, Sarah Al-Khulasah. Buku ini juga adalah merupakan buku ilmu nahwu. Ya, karena tadi kita bilang al-wasilah, ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Unwan Al-Ittifaq fil Ilm Al-Istisqa. Ya, jadi buku tentang ilmu sharaf, ya, dan fikih lughah. Jadi menarik orang-orang dulu, tokoh-tokoh ulama dulu itu paham semuanya, ya. Jadi menguasai banyak hazanah-hazanah keilmuan. Lalu kemudian usul an-nahwu, lalu kemudian al-ifadat wal irsadat, lalu kemudian fatwa as-Syatibi,
Jadi banyak sekali. Tapi dari sekian banyak kitab itu, kitab Al-Muwafaqat inilah kemudian yang sangat populer. Kenapa? Kitab ini terdiri 4 juz ya. Yang pertama isinya apa? Al-Muqaddimah. Ada 13 masalah yang dipaparkan dalam muqaddimah ini sebagai langkah awal dan dasar dalam memahami pembahasan Al-Muwafaqat. Lalu kemudian ada Al-Ahkam, membahas 5 hukum taklif dan 5 hukum wad'i. Di samping itu dijelaskan pula keterkaitan dengan maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu apa? Tujuan syariah. Yang ketiga adalah al-maqasid. Nah, pembahasan ini dibahas juz 2 sampai selesai. Bab ini membuat Al-Muwafaqat mumpung tinggi. Nah, apa sih al-maqasid itu? Tadi Pak Hendra sudah jelaskan sekilas ya. Nah, saya akan jelaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian karena konsep al-maqasid inilah yang kemudian membuat Imam Syatibi sangat terkenal. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya Imam Syatibi ini meneruskan konsep Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu punya konsep namanya adalah konsep apa Bapak Ibu sekalian masih ingat? Maslahat yang pernah kita pelajari ya. Konsep maslahat. Apa itu maslahat? Kesejahteraan sosial. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar wah ini nggak maslahat nih kira-kira itu. Jadi konsep maslahat adalah konsep kesejahteraan sosial, maslahat umat dan berbagai macam. Nah, konsep maslahat Al-Ghazali ini ada 5 maslahat ya, maslahat lidin ya untuk agama, akal, jiwa, ya, harta, keturunan, nasal. Jadi 5 itu. Ya, jadi semuanya bertuju kepada bagaimana menjaga 5 hal itu. Apapun bisnis yang Bapak lakukan kalau kalau bertentangan dengan agama ya sudah tinggalkan. Ya. Kalau kemudian bertentangan merusak jiwa, menghancurkan anak-anak muda dan berbagai macamnya generasi, tinggalkan. Berarti itu sesuatu yang dilarang karena itu tidak maslahat. Nah, dari konsep maslahat Imam Al-Ghazali ini, lalu Imam Syatibi yang hidup beberapa ratus tahun kemudian, nah itu membuat konsep maqasid syariah. Kalau tadi konsep maslahat Al-Ghazali, maka dia membuat konsep maqasid syariah. Nah, apa tujuan maqasid syariah tadi? Untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi nyambung nih ya, meneruskan konsepnya Al-Ghazali, mewujudkan kemaslahatan. Ya. Apa itu maslahat? Maslahat ad-din wa dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, maka kemudian dibuatlah oleh Syatibi ya, yaitu ada 3 ya. Yang pertama itu doruriyat ya. Ini yang esensial gitu. Ya, lalu kemudian doruriyat, dikit-dikit orang doruriyat. Tadi saya sudah jelaskan juga, di tengah pandemi seperti ini, mana lebih doruriyat? Mana lebih penting kira-kira menjaga jiwa atau menjaga ekonomi? Menurut Bapak Ibu mana penting? Hah? Menjaga jiwa, ya, ini jiwa ya. Tadi ada jiwa ya, atau menjaga harta? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ya, jiwa dulu, kalau jiwanya sehat Menjaga bisa cari jiwa. ekonomi. Jaga jiwa, Pak. Nah, Ya, maka sering kita terjadi perdebatan politik antara tokoh-tokoh nasional kita ya kan, dalam mengambil kebijakan pandemi ini kan. Ada mengatakan sudah lockdown aja, ya kan? Jiwa itu lebih penting, seperti Rasulullah dan para sahabat dengan berbagai macam hadis dan berbagai macamnya itu. Lalu ada mengatakan ya sudahlah ekonomi penting. Kalau di rumah aja nanti dia nggak punya pendapatan gimana? Dia mati sendiri juga kira-kira gitu. Nah, ada mengatakan unik juga, ada salah satu pemimpin mengatakan yang penting itulah jiwanya. Kalau jiwanya masih sehat, kalau jiwanya masih hidup, dengan sendiri ekonomi akan bisa tumbuh. Tapi kalau ekonominya kita ambil, dia bilang, lalu kemudian jiwanya mati, ya nggak bisa juga kira-kira gitu kan. Nah, ini menjadi menarik. Tapi akhirnya yang diambil jalan tengah, jalan maslahat. Konsep maslahatnya 50-50. Apa? Ya, yaitu tadi kerja dari rumah 75%, kerja di kantor 25%. Sholat juga begitu dan berbagai macamnya, ya kan? Jaga jarak dan berbagai macamnya. Nah, ini yang pada akhirnya. Jadi ini menjadi menarik bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan konsep keuangan syariah di Indonesia juga lebih pada konsep maslahat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Ma'ruf Amin misalnya, selalu ekonomi syariah Indonesia itu ekonomi yang maslahat kira-kira. Mana lebih maslahat kira-kira. Nah, kembali pada konteks ini. Sama juga kita lihat teori maslahatnya daruriyat ini misalnya begini. Dalam keadaan daruriyat, sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal. Contoh apa? Ketika satu pesawat jatuh, kok pesawat juga nih, itu cerita pesawat. Umpama nih ketika kita terdampar di satu hutan kira-kira tidak ada makanan kecuali bangkai.
Kira-kira bangkai yang tadi hukumnya adalah haram, itu bisa menjadi halal atau tidak? Bisa, Pak. Karena apa? Doruriyat. Karena emergensi. Darurat. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa kan? Pilih mana? Pilih mati atau kemudian makan. Tapi sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Ya. Tapi tidak berlaku di situ hukum ekonomi. Semakin dipasok bangkai, semakin banyak permintaan. Tidak berlaku begitu ya. Nah ini jangan juga begitu nanti. Ya, semakin dipasok khamar, semakin banyak permintaan. Tidak. Only kalau dalam bahasa kalau Bapak Ibu belajar ekonomi mikro, di situ ada namanya demand point (DP) ya. Demand point. Demand point itu adalah titik permintaan, only titik permintaan. Ya. Begitu indahnya Islam. Jadi doruriyat ya. Jadi tapi jangan dikit-dikit doruriyat sama nih. Kenapa lo nyimpan di bank konvensional? Doruriyat men, doruriyat nih karena gua punya ini bla 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 bla. Ya, sekarang nggak ada doruriyatnya karena apa? Fatwa yang sudah ada, institusinya keuangannya sudah ada. Jadi doruriyatnya sudah hilang tuh kira-kira ya. Kalau dulu boleh kira-kira tahun 90-an ketika belum ada bank muamalat, belum ada bank syariah. Ya masih doruriyat kira. Kenapa lu nabung? Macam-macam pertimbangan hukumnya. Tapi ketika sudah ada bank syariah, maka doruriyatnya dengan sendirinya akan hilang. Sehingga selalu kita katakan sampai kapan doruriyatnya sampai kiamat? Ya nggak bisa juga kira-kira doruriyat sampai kiamat, kira-kira doruriyat sampai mati. Nah kembali pada konteks ini harus ada kira-kira. Jadi dalam bahasanya Satibi mengatakan bahwa tentang doruriyat ini, dia mengatakan segala aspek kehidupan yang bersifat esensial sehingga wajib adanya sebagai syarat mutlak terwujudnya kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Jadi ini menjadi menarik ya. Jadi harus ada terwujudnya. Lalu yang kedua adalah hajiat. Ya, hajiat itu apa Pak hajiat? Hajiat itu adalah saya mengartikan secara sederhana. Kalau doruriyat tadi kemestian ya. Apa bisa dipahami nggak kalau kemestian? Kemestian menegakkan kesejahteraan manusia dunia akhirat. Jadi harus ada kira-kira. Nah kalau hajiat ini adalah memudahkan kehidupan ya dan menghilangkan kesulitan. Nah, handphone itu hajiat atau doruriyat? Nah, tergantung dulu ya kira-kira gitu kan. Sama saya tanya tadi kan. Hah? Apa Pak? Hajiat. Apa Bu Sawati? Hajiat. Hajiat apa? Masuk hajiat. Nanti kalau suaminya bilang, "Ma, izin beli handphone Ma, di doruriyat nih. Papa karena cari duitnya pakai handphone kira-kira." Doruriyat kan ya? Nah, tergantung kira-kira ya. Jadi saya lebih sepakat ya hajiat, memudahkan ya. Jadi untuk memudahkan ya. Bukan satu doruriyat kira-kira. Artinya kalau nggak ada handphone mati nggak kita? Ya nggak juga kira-kira gitu kan. Paling ya bosan aja, jenuh, PT bahasa anak muda sekarang kira-kira gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah namanya tahsiniyat. Tahsiniyat ini apa? Menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Ya. Nah, tahsiniyat adalah suatu kebutuhan yang sifatnya adalah pelengkap. Ya. Dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Apa contohnya ya? Ya kendaraan, ya ada berbagai macamnya. Tapi juga kembali juga nanti dia bilang kalau mau penting banget mau kredit mau apa dia katakan doruriyat nih kira-kira aja. Jadi itu saya pikir tergantung ya sudut pandangnya. Nah kalau kita kembali pada konsep ini maka Maslow ya juga membuat 5 kebutuhan manusia dengan konsep Maslow di zaman modern hari ini. Nah ini kan jauh ya di abad 14 lalu ya. Dan itu menjadi menarik bagi kita. Maslow mengatakan ada 5 konsep yang merupakan kebutuhan ya setiap orang. Ya, yang pertama dia mengatakan adalah fisiologi ya. Jadi fisiologi. Lalu kemudian adalah fisiologi. Yang kedua adalah keamanan. Ya. Keamanan itu menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Di Al-Quran itu dikatakan orang yang sejahtera itu apa? Orang adalah alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. 2 ya. Apa tadi? Ju. Ya. Jadi terbebas dari lapar kan? Jadi orang yang sejahtera itu menurut Al-Qur'an itu saya sepakat 2. Alladzi at'amahum min ju', ya. Allah memberikan Anda kekenyangan sehingga terhindar dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Nah, terhindar dari rasa khauf, takut. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah. Karena Allah yang ngasihnya. Coba sekarang hari ini nih, semua orang kita khawatir, resah. Ya. Pesawat jatuh. Gunung, barusan nih gunung erupsi Semeru, ya. Lalu kemudian longsor Jawa Barat.
Kalimantan Selatan banjir. Sulawesi Barat gempa. Masya Allah. Jadi saya teringat satu ayat Al-Quran itu, jadi menjadi menarik lah bagi saya pada dasarnya. Ya pada akhirnya kemudian kita meminta, bermohon kepada Allah. Ya hanya Allah lah. Bergantung pada anak, anak mati. Bergantung pada istri, istri mati. Bergantung pada suami, suami mati. Bergantunglah kepada Allah. Karena Allah lah yang membuat kita kuat dan terus ya semangat kira-kira gitu. Nah keamanan. Lalu kemudian sosial. Ya handphone dan berbagai macamnya. Sosial ya. Maka kita kenal dengan media sosial dan berbagai macamnya. Tapi ingat ya, saya selalu katakan ya tidak jarang kemudian media sosial membuat yang jauh menjadi dekat. Kita tersenyum dengan orang yang jauh, senyum sendiri. Tapi kadang-kadang membuat kita yang merasa jauh dengan yang dekat, ya cuek dan berbagai macamnya. Saya mengalami lah kira-kira yang hidup di lebih 10 tahun yang lalu di Jakarta ini. Pada saat itu masih naik metro mini dan berbagai macamnya, masih say hello, ketemu orang, sapa tegur. Nah berbeda sekarang ketika naik MRT, Transjakarta dan berbagai macamnya. Ya sudah diem aja, yang dilihat depan aja kira-kira. Nah ini juga menjadi menarik. Ya. Lalu kemudian selain itu adalah penghargaan, kebutuhan penghargaan. Semua orang ingin dihargai, ya orang semangat untuk mencari penghargaan jati dirinya. Lalu kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Nah ini menurut Maslow. Tapi saya kok lebih sepakat dengan konsepnya Al-Ghazali dengan konsepnya Shatibi ini. Jadi nah pada akhirnya apa tujuannya? Tujuan syariah itu tujuannya adalah melindungi kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan manusia itu bisa terwujud apabila 5 unsur pokok ini, ya, 5 unsur pokok itu dapat diwujudkan dalam kehidupan dan dapat diwujudkan dan dipelihara. Nah, sampai sana bisa dipahami kira ya. Jadi, ya, tujuan syariah apa, Pak? Kenapa harus ada syariah? Tujuannya untuk melindungi kemaslahatan manusia. Nah, sehingga tadi kalau dihadapkan antara mati dengan harus memakan sesuatu yang haram, maka diperbolehkan itu. Bayangkan kira-kira. Ya, karena menjaga nasal tadi kan keturunan jiwa, nafsu dan berbagai macam. Nah, saya pikir itu konsepnya. Nah, konsep inilah kemudian membuat Imam Shatibi menjadi sangat terkenal ya dengan konsep maqasid. Lalu yang keempat adalah al-adillah ya, yaitu bab ini membahas tentang 2 dalil yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum yang berkaitan tentang dengannya seperti nasa, amar, nahyi dan lain-lainnya. Di situ ada perintah, larangan dan berbagai macam. Lalu kemudian al-istihad wa tajdid. Nah, bab ini mengupas seputar persoalan istihad dan taklid. Taklid itu apa? Mengikuti ya. Kadang-kadang ada kita mengikuti buta ya. Tapi menarik ya. Saya merasakan sebagai ustadz di generasi milenial ini beda dengan generasi lama. Kalau generasi milenial ini pasti dia tanya, Ustadz, sumbernya dari mana, Tad? Ini kitab apa, Tad? Ah, itu beda dengan jamaah zaman dulu ya. Kalau zaman dulu jamaahnya itu paling iya gitu. Dan ini sebuah pergeseran ya. Jadi sebagai ustadz ya harus banyak membaca dan berbagai macamnya. Lalu kemudian setelah itu menurut Shatibi, saya pikir itu kemudian menurut Imam Shatibi ya Allah menurunkan syariat, aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Jalbul masalih wa darul mafasid. Nah, itu selalu itu ya. Jadi selalu teori ini teori maslahat ini dengan bahasa lebih mudah ya, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, Shatibi kemudian membagi maslahat itu tadi menjadi 3 bagian, daruriyat, primer ya, hajiyat, sekunder dan tahsiniyat, tersier. Lalu kemudian maqasid dan maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Seperti makan, minum, sholat, puasa, ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqasid daruriyat ini adalah 5, agama, jiwa, ya, keturunan, harta, dan akal. Yang Pak Indra sampaikan tadi. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Imam Shatibi juga membahas tentang objek kepemilikan. Nah, ini ditanyakan tadi objek kepemilikan. Apa yang menarik dari Imam Shatibi ini? Nah, Imam Shatibi mengatakan ya, dia mengakui ya, setiap individu memiliki hak yang sama atas kekayaan. Nah, jadi Imam Shatibi mengakui hak kepemilikan individu. Ya, dia mengakui. Tapi menarik,
Ya, Satibi menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, dia tolak. Masih ingat dulu kan? An-nasu, manusia itu berserikat terhadap 3, ya. Apa? Kala, apa mana itu? Api, air, ya. Jadi itu tidak boleh, ya. Jadi api, air, rumput kan. Nah, jadi tidak boleh sudah benar sebenarnya apa yang dilakukan sekarang, seperti minyak ya sudah milik negara kan, negara yang ngaturnya kan. Air dan berbagai macamnya, meskipun sekarang terjadi airnya punya orang, tanahnya punya orang dan berbagai macamnya ya. Nah, ini menjadi menarik juga. Jadi Imam Satibi terhadap kepemilikan Imam Satibi mengakui bahwa kepemilikan individu, tapi dengan catatan tadi ya, terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, ia menegaskan ya, ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi ini menjadi menarik ya. Jadi ya, jadi manusia berserikat untuk itu. Tapi dia membedakan juga Bapak Ibu sekalian ya, bahwa membedakan 2 macam air menurut Musatibi, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek pemilikan seperti air sungai, oase, dan air yang dapat dijadikan sebagai objek pemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Jadi jelas ya, ketika dia melarang itu dari kepemilikan individu terhadap sesuatu yang yang urgent itu, dia mengatakan yang nggak boleh itu adalah sungai, oase, ya kan? Tapi boleh juga umpama ya seperti dia bilang sebidang tanah milik individu, di situ ada sumur air dan berbagai macamnya. Nah, itu juga terjadi. Oke, lalu kemudian yang terakhir Satibi ini tentang pajak. Nah, dia juga mengakui bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga negara kepada negaranya, atau kewajiban rakyat kepada pemerintahnya. Kewajiban itu dilakukan dalam bentuk menyerahkan sebagian hartanya kepada negara sesuai dengan kuantitas kepemilikan hartanya. Namun yang menarik adalah menurut Satibi, pemungkutan pajak oleh negara terhadap warga negara harus dilihat dari sudut pandang maslahat. Pokok apapun Satibi ini harus dilihat dari pandangan maslahat. Apa itu maslahat? Kepentingan umum, ya. Jadi dalam pemikiran Satibi bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial merupakan tanggung jawab masyarakat. Nah, dalam kondisi masyarakat ya tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya ini ya, membayar pajak tadi, maka tanggung jawab ini dapat dialihkan ke Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara yang juga merupakan milik masyarakat umum. Nah, jadi menarik ya. Jadi ketika orang nggak mampu, maka ya itu tadi ya, dialihkan ke Baitul Mal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya pikir itu tentang Satibi ini jadi menjadi unik, menjadi menarik karena akan terus ada ya, apalagi tren hari ini tengah pandemi sajalah kita bicara tentu tentang daruriyat, hajiat dan tahsiniyat, maslahat atau tidak maslahat dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dan mudah-mudahan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa paling gampang Pak Hendra? Ya dagang aja lah. Ya, dagang misalnya. Ya, antara mana misalnya dagangan kita ini jual mana kira-kira? Jual khamr atau jual roti? Pilih mana? Khamr atau roti nih, Pak Sugiri? Roti. Kenapa? Roti kan cepat basi, 3 hari basi. Roti maslahah berkah. Kalau Ustaz Subur, pilih mana Ustaz Subur? Roti atau khamr Ustaz Subur? Kayak gitu ya. Jadi kalau teori maslahat, dia akan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akal, merusak akal, bertentangan juga. Kalau begitu tinggalin aja, meskipun untungnya banyak. Karena kan khamr itu kan fragmentasi, semakin lama fragmentasinya semakin mahal. Nah kan gitu. Jadi begitulah Pak. Jadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya dengan konsep 5 maslahat. Saya pikir itu ya.